Oke, baik, kita lanjutkan ke eksplorasi konsep yang kedua 1.4 F2, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, semangat. Jadi di bagian kedua ini, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, ada beberapa kolom nomor 1 sampai nomor 16. Tidak seperti sebelumnya. Kalau saya lihat tadi, di sini dicampur materi dan pertanyaan. Yang bisa jadi di awalnya pertanyaan, kemudian ada materi dicampur ya. Oke. Tapi seperti biasa, di nomor 1 biasanya pembuka, di terakhir biasanya penutup. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kita akan dijelaskan tentang teori motivasi dan hukuman dan hubungannya dengan restitusi. Nomor 2, ya, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini materi ya. Di 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama dari Dr. Dian Gerson. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, ada pertanyaan. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibat yang akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi saat itu? Anda sedang menjadi orang seperti apa? Oke, kita akan melihat bagaimana jawaban saya terkait pertanyaan ini. Ini jawaban dari teman-teman. Ya, ini. Ya. Saya pernah berada di situasi di mana saya sengaja melakukan sesuatu yang saya tahu akan menyakitkan bagi diri saya sendiri dan bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Kemudian alasannya, alasan utama saya melakukannya adalah karena saya meyakini bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya perjuangkan. Pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia yang mempengaruhi pilihan saya dalam situasi tersebut. Yang pertama, ada dorongan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kedua, ada keinginan untuk mendapatkan imbalan. Meskipun saya tahu bahwasanya saya tidak mendapatkan imbalan berupa barang, tetapi saya mendapatkan imbalan berupa kepuasan diri. Yang terakhir, ada dorongan untuk menjadi diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya yakini. Di saat itu saya merasa orang yang teguh dengan pendiriannya, saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya yakini. Itu kira-kira jawaban saya terkait dengan pertanyaan pertama yang muncul di topik ini, ya, terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu, ya, dari Dr. Dian Gerson. Di kolom ketiga kayaknya masih pertanyaan, ya. Oke, kita baca dulu. Bapak Ibu calon guru penggerak, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Kemudian sekarang kita pikirkan tentang diri Anda sendiri. Anda sekarang mengikuti program PGP. Mengapa Anda mengikuti program ini? Apakah bila Anda tidak mengikuti program ini akan ada hal yang menyakitkan yang terjadi pada diri Anda? Kemudian berikutnya, apakah ada hadiah, ya, atau penghargaan setelah Anda mengikuti program ini? Kemudian, apakah Anda mengikuti program ini karena Anda ingin menjadi seorang guru dengan nilai-nilai yang Anda yakini? Misalnya, menjadi guru yang pelajar, ada dampak
ketiga motivasi tersebut kepada diri Anda sebagai calon guru penggerak. Kemudian yang mana motivasi yang paling berdampak jangka panjang dan membuat Anda terus bersemangat secara internal. Oke, kita melihat jawaban saya. Ya, ini. Saya mengikuti program guru penggerak ini karena dorongan dari diri saya sendiri untuk menjadi guru yang lebih baik, yang saya yakini memiliki nilai-nilai peran yang lebih untuk pengalaman mengajar yang lebih baik. 3 kali saya mendaftar program ini, berarti saya termotivasi untuk terus mencoba dan menjadi lebih baik. Apapun jika saya gagal mengikuti program ini, saya merasa bisa mengembangkan kompetensi saya sendiri meskipun tanpa mengikuti program ini. Satu-satunya dorongan yang saya mengikuti program ini adalah untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ya, kira-kira itu jawaban saya dari pertanyaan di atas. Alasan mengapa mengikuti program ini, ya. Ini terkait dengan motivasi. Kemudian nomor 4. Oke. Masih tugas pertanyaan. Kita baca. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda? Ini jawaban saya. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Menghargai nilai-nilai diri sendiri, manakah motivasi yang kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi tersebut? Atau bahkan ketiganya? Kita lihat jawaban saya. Ini jawaban dari teman-teman PGP lain, CGP lain. Ini saya salah satu orang yang tidak suka terlambat, ya. Jadi ini motivasi saya terbentuk dari dulu, ya, waktu saya belajar di pondok pesantren. Ini terbentuk beberapa tahun lalu waktu saya bersekolah di pondok pesantren. Kami ditanamkan jiwa disiplin yang sangat kuat. Hal ini terbawa di kehidupan sehari-hari saya di semua hal, ini baik di keluarga ataupun di dunia kerja, yaitu di sekolah saat ini. Ini merupakan salah satu dorongan intrinsik dari saya, ya, yang tidak mau terlambat, ya. Adapun dengan ekstrinsik, contohnya untuk menjadi teladan bagi siswa atau guru lain, itu cuma pelengkap ekstrinsiknya. Kemudian, apakah nomor 5 masih pertanyaan? Ya, nomor 5 pertanyaan. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap akan tepat waktu? Pastinya, ya. Kita lihat jawaban saya. Ya. Jika tidak ada aturan yang jelas terkait disiplin di sekolah, saya kira akan amburadul, ya, dan tidak teratur. Jadi harus ada aturan. Karena tidak semua orang memiliki jiwa disiplin, ya, yang kuat. Harus diikat dengan disiplin atau aturan kuat. Jadi menurut saya sebuah instansi atau sekolah itu harus ada disiplin atau aturan. Ya, kalau tidak ada, maka sekolah tersebut akan amburadul, ya. Ya, apabila tidak ada aturan untuk datang terlambat bagi diri saya di sekolah, atau tidak ada teguran dari atasan atau pujian, saya akan tetap datang tepat waktu, ya, karena jiwa disiplin sudah melekat di dalam diri saya, ya. Itu kira-kira jawaban saya. Nomor 6. Wah, banyak sekali, sabar, ya. Nomor 6, masih pertanyaan. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jadi perilaku murid-murid saya, kira-kira apa jawaban saya? Kita lihat. Ya, menurut saya
Motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid saya di sekolah adalah motivasi pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, rata-rata begitu. Hal ini yang memang mendasari disiplin yang dilakukan oleh kebanyakan murid. Mereka tidak mau berurusan dengan hukuman, apalagi dipanggil ke ruangan BK, atau rasa tidak nyaman karena dinasihati guru panjang lebar. Ya, biasa ada guru sering ngomel sering, ya biasa. Kalau kita dulu sebagai siswa tidak tahan dengan omelan, ya, saya pribadi, sehingga mereka akan menjadi murid yang baik, mematuhi tata tertib sekolah, atau dalam arti mengerjakan tugas yang diberikan guru karena rasa takut dan tidak nyaman bila guru tersebut menegur di depan teman-temannya. Ya, seperti itu. Jadi masih sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada yang melakukan disiplin diri positif dengan nilai yang mereka pegang, ya. Masih jarang yang sadar diri bahwasanya ini penting untuk saya tanamkan untuk masa depan saya nanti supaya saya terbiasa di dunia kerja nanti, ya. Masih sangat sedikit yang seperti itu. Kita lihat nomor 7. Nomor 7. Ya, jaringan kurang bagus. Ya, nomor 7. Masih pertanyaan, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid saya? Kita lihat jawaban saya. Wah, loading. Ya. Ini jawaban dari teman-teman. Ya, jawaban saya. Strategi yang saya lakukan untuk menanamkan nilai positif kepada murid-murid saya adalah, yang pertama, saya akan menanyakan cita-cita, apakah akan melanjutkan sekolah atau bekerja. Selanjutnya, saya akan meminta mengutarakan cita-cita mereka secara detail, ya, dan bagaimana untuk mencapainya. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sebagai murid dulu waktu sekolah sampai menjadi guru. Kemudian saya juga akan menceritakan orang-orang yang sukses yang pernah saya temui, yang pernah ada di kehidupan saya, bagaimana perjalanannya, agar mereka bisa membuat strategi untuk dirinya sendiri untuk mencapai cita-cita mereka. Dan strategi ini harus dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi sebuah kebiasaan dan bisa disebut sebagai disiplin positif. Sehingga disiplin positif murid-murid saya melakukannya adalah dari faktor internal, ya, dari dalam. Mereka mempunyai nilai yang dijunjung tinggi, yaitu nilai semangat untuk mencapai cita-cita, untuk menjadi orang yang sukses tentunya. Kemudian kira-kira begitu jawaban dari pertanyaan ini. Nomor 8. Nomor 8, oke. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan kepada murid Anda di kelas dan sekolah Anda? Oke, kita lihat jawaban saya. Ya, nilai-nilai kebajikan yang berusaha saya tanamkan kepada murid-murid saya selama proses pembelajaran adalah disiplin diri dalam mengumpulkan tugas, nilai kerjasama dalam melaksanakan praktikum kelompok, nilai berbagai macam, yaitu dengan program tutor sebaya, ya. Jadi mereka mengajar temannya sendiri. Nilai semangat untuk belajar dengan tantangan memberikan tugas berupa catatan digital, maka murid-murid saya banyak yang belajar tentang IT, ya. Jadi saya kadang merangsang mereka stimulus untuk menggunakan IT sebagai pembelajaran. Kemudian nomor 9. Nomor 9. Oke. Di sini ada kasus. Kita coba baca. Ada 2 pertanyaannya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajaran. Nah, ini contoh kasus seperti saya dulu waktu sekolah, ya. Jadi saya merupakan siswa yang tidak terlalu suka atau istilahnya apa itu, yang tidak tidak suka melihat angka-angka, ya. Apa itu istilahnya, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya, teman IPA, menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Ini Pak Seno salah ini. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Ya, ada guru-guru pernah melakukan ini seperti Pak Seno? Ya. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas. Ia memegang ujung hidungnya ya. Jadi ini tindakan tidak benar dari Pak Seno. Kita lihat apa jawaban saya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Pak Seno, kenapa? Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi atau apa? Kira-kira apa Ibu, Bapak, Ibu? Apakah hukuman, konsekuensi, mengapa ya? Kita lihat jawaban saya. Ini jawaban dari teman-teman. Ya, pertanyaan nomor 1, saya tidak setuju, betul sekali ya, dengan Pak Seno. Karena sejatinya semua murid mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, saya belajar dari diri saya sendiri bahwasanya saya tidak suka dengan pelajaran matematika, tetapi suka dengan pelajaran yang lain. Ya, sama dengan istilah jangan mengajarkan seekor ikan memanjat, atau jangan mengajarkan kebalikannya ya. Jadi semua siswa memiliki kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Saya belajar dari saya bahwa saya tidak suka matematika dari dulu ya. Pelajaran yang lain lebih ahli dengan pelajaran yang seperti bahasa Inggris ya. Jadi saya lebih tertarik ke pelajaran bahasa Inggris daripada pelajaran berhitung ya. Tapi pelajaran olahraga pasti semua suka ya. Nomor 2, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah bentuk konsekuensi karena tidak bisa menjawab soal dari Bapak Guru ya. Itu saya tambahkan itu konsekuensi dan hukuman ya. Jadi Pak Seno itu memberikan hukuman kepada IPA karena menurutnya dia tidak bisa menjawab. Oke. Nomor 10. Nah, nomor 10. Di nomor 10 ini ada sebuah materi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, berikut materinya. Identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi ya. Ya. Kita lihat ini sebuah rangkuman dari beberapa buku ya, dari bukunya Gosen ya. Kita baca. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu yang harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan yang keyakinan kelas sekolah selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman, konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan dengan disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi kita akan belajar tentang restitusi selain membedakannya dengan hukuman dan konsekuensi ya. Ini lihat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi itu adalah restitusi. Dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi inilah pengertian restitusi. Jadi istilahnya kita memberikan hukuman yang mendidik ya, memberikan hukuman yang mendidik ya, memberikan konsekuensi yang mendidik. Itu restitusi ya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi ya. Jadi ini terdapat beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya.
Contohnya kita tidak usah baca semua. Contohnya ya, kalau hukuman, murid membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan, ya, jadi netral. Kalau negatif tadi, hukuman membenci peraturan. Sedangkan restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu nilai positifnya, ya, seperti itu. Contoh lain, ya, kalau hukuman, dia modelnya paksaan, mendorong, menyalahkan diri, dan konsep dirinya buruk. Sedangkan di konsekuensi, dia stimulus respon, mendorong kepatuhan. Jadi mau tidak mau siswa harus patuh dengan aturan. Konsepnya baik, ya. Ya, kemudian kalau dia di restitusi, dia teori kontrol, mendorong disiplin positif siswa. Konsepnya kuat dari diri, ya. Seperti itu. Sedikit contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana? Sudah paham restitusi? Ya, ini tadi, ya. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kesimpulan dari saya yaitu restitusi adalah hukuman konsekuensi yang mendidik, ya. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan terkait perbedaan antara hukuman, sanksi, atau konsekuensi. Jadi kita disuruh memilih apakah jawaban kita benar atau salah, ya. Jadi saya sudah menjawab ini. Saya ulang apakah jawaban saya masih akurat atau tidak. Kita coba-coba dan Bapak Ibu bisa ikut menjawab, ya. Kira-kira mencatat kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Siapa pernah dihukum seperti ini? Siapa pernah memberikan hukuman karena terlambat di sekolah? Kira-kira ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Ya, kira-kira apa, Bapak? Saya lupa ini. Hukuman, sanksi, atau konsekuensi? Menyuruh anak-anak mencatat di bukunya biasa, ya. Kadang pernah saya lakukan karena tulisan anak tersebut jelek, maka untuk memperbaiki tulisannya, saya kasih konsekuensi untuk membuat tulisan, ya. Sekalian dihukum, toh, ya, kita kasih ya, betul, ya. Jadi merupakan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Karena terlambat kita dihukum lari. Oke, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya, kita pilih hukuman. Benar atau salah? Ya, betul, ya. Jadi termasuk hukuman. Berikut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Jadi siswa lakukan vandalisme yang coret-coret, ya, di tembok atau di meja. Apakah ini sanksi atau konsekuensi? Ya, kita pilih coba apakah salah. Sanksi. Ya, ternyata betul, ya, sanksi. Berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ya. Cuma tidak menggunakan masker disuruh push up. Guru apa ini? Ya. Kira-kira hukuman, sanksi, konsekuensi? Ya, kita coba hukuman, ya. Saya ragu ini. Oke. Jadi termasuk hukuman. Berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi siswa tersebut mencoret-coret kertas temannya, ya. Ini konsekuensi, ya. Ya. Berikut, jadi sudah asan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman ini, ya. Ya, agak kejam, ya, jam 12. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sebagai aturan sekolah. Konsekuensi. Ternyata hukuman, ya. Oke. Ya, baru satu salah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Ya. Hukuman ternyata, ya. Ya, 2 salah.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, hukuman atau konsekuensi? Ya, sulit kita membedakannya, agak mirip. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ya. Hukuman ya. Ya, konsekuensi. Berikut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang, tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak izinkan bermain oleh guru karena tercederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Betul. Berikut. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran, ya. Sanksi, konsekuensi. Berikutnya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman ini. Konsekuensi. Oke. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman. Oke. Wah, jadi 4 salah ya. Oke, lanjut. Oke, nomor 12. Kira-kira pertanyaan atau pertanyaan. Sini ada kasus Ibu Anas. Kita coba baca. Ibu Anas, guru SD kelas 2, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu kelas, dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran yang mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ya, setiap murid akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa dapat berdiri lurus, berbaris, rapi, antri di depan pintu dapat bintang, kata Ibu Anas. Ya. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Betul sekali. Hal ini terus dilakukan Ibu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil. Murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu sampai suatu saat Ibu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker tersebut, ya. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk. Apa yang terjadi? Mengapa ini? Karena ibu tadi yang menerapkan aturannya itu sakit, ya. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 bersedia tersebut karena apa, ya? Karena dia diberikan reward, ya. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kita lihat kira-kira jawaban saya kemarin apa ya. Ya. Motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia antri sebelum masuk kelas ada motivasi yang kedua, yaitu karena mendapatkan imbalan, betul, atau penghargaan dari orang lain, yakni Ibu Anas, agar bisa mendapatkan bintang. Jujur, sebenarnya saya belum pernah ditugaskan untuk mengajar di kelas 2, ya. Jadi saya tidak mengajar di SD. Tetapi dengan pembiasaan setiap hari, siswa kelas 1 pun akan bisa dan terbiasa. Kita lanjut. Tinggal 3 nomor. Nomor 13. Oke. Nah, ini materi, ya. Dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dari Alfie Kohn, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya, ya. Karena ini karena disuruh, ya, karena bukan kesadaran mereka sendiri. Oke. Alfie Kohn dalam konferensinya
pada Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini. Jadi ini pengamatannya Kohn, ya. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu dia inginkan dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka seorang tersebut akan bergantung kepada penghargaan tersebut. Ya seperti tadi ya, anak SD yang antri itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut. Berikutnya, wah banyak. Ya, penghargaan tidak efektif. Ya, suatu penghargaan adalah suatu benda yang atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berikut, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa, ya, dalam hati kecil saya, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha seperti biasa. Kemudian, jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Ya, ini tidak efektif. Ya, yang terakhir, orang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil, ya. Ya, seperti seorang perokok yang orang mau diet pasti mau makan dan pasti mau merokok lagi, ya. Itu dari penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungannya. Menurut Alfie Kohn, jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Apakah fakta? Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, betul. Penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Itu menurut Alfie Kohn. Mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Ya, jangan sampai. Kemudian, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ada dua riset yang sudah dilakukan Alfie Kohn. Yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk menggambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara yang sebagian lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya, itu dari riset pertama. Riset kedua, anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberi satu bila hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ya, hasilnya anak-anak mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberitahu jawabannya. Ya, itu dari riset penghargaan mengurangi ketepatan. Oke. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu, mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita. Ya, seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk judul berita utama yang mampu mereka hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran. Karena sudah berhenti dibayar, jadi sudah tidak produktif lagi, ya. Ya, penghargaan menurunkan kualitas, ya, menurut Alfie Kohn. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang biasa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi.
Ya, kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Peneliti menunjukkan bahwasanya pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita mendapat menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah penghargaan. Ya, betul ya. Kadang kalau kita menggambar atau membuat sebuah karya, ya, itu tergantung mood, ya. Kalau dijanjikan hadiah, ya menurut Alfikon kurang efektif karyanya, ya. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, pada murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan sesuatu penghargaan. Berikut penghargaan menghukum, ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Ya, menurut Alfikon, jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi misalnya kita sudah melakukan yang terbaik tapi tidak diberikan penghargaan, jadi kita merasa disolimi, ya, merasa dihukum. Yang terakhir, motivasi dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya, menggabungkan huruf-huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bahwasanya dia sudah bisa membaca. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan pada saat itu sedang dirasa secara ini intrinsik, betul sekali, ya. Yang paling penting itu dorongan dari dalam. Terima kasih Alfikon, bagus sekali. Kemudian nomor 14, ya. Tugas lagi. Pilihlah 2 kotak yang berisi pertanyaan atau hasil penelitian yang paling menarik. Ya, tuliskan pengamatan Anda hasil penelitian tersebut, kemudian beri tanggapan. Kita lihat tanggapan saya. Tanggapan dari teman-teman. Ya. Di sini saya memilih 2 kotak penghargaan menurunkan kualitas penghargaan menghukum. Untuk mengenai 2 kotak yang saya pilih tersebut, penjelasannya, penghargaan menurunkan kualitas terhadap studi yang mengatakan bahwa memberikan penghargaan berlebihan kepada seseorang dalam konteks pekerjaan atau prestasi dapat menurunkan kualitas hasil kerja mereka. Betul, ya. Ya, kalau sudah tidak dikasih penghargaan atau reward, kemungkinan dia tidak seproduktif sebelumnya. Kemudian, hal ini dapat menjadi menarik karena seringkali kita menganggap penghargaan sebagai motivasi positif. Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa terlalu banyak penghargaan bisa memiliki dampak yang tidak diinginkan. Menurut pandangan saya, hal ini dapat berhubungan dengan teori psikologi yang menyebutkan bahwa terlalu banyak tekanan positif dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman atau bahkan stres. Ini terkait dengan bosannya. Mungkin ada batasan optimal dalam memberikan penghargaan agar tetap efektif tanpa mengurangi kualitas kinerja seseorang. Terakhir, kita lihat apakah pertanyaan atau materi. Ya, jadi yang terakhir ini adalah sebuah kesimpulan dari restitusi, ya. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, kemudian ini Bapak Ibu calon guru penggerak, apa yang akan Anda lakukan bila dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda? Nah, ini beberapa contoh kasus kita memaafkan kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi di kehidupan pribadi kita, ya, selain di sekolah. Terkadang kita memaafkan tanpa memberikan sanksi.
Yang itu kenyataannya. Kemudian, Bapak Ibu calon guru penggerak, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahannya atau kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban yang kita akan menolak ya. Oh, tidak usah. It's okay ya. Kita akan bilang begitu, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja ya. Jadi itu kebiasaan yang kita lakukan di kehidupan pribadi kita di luar kelas. Kita lumrahnya untuk memaafkan apabila terjadi kesalahan ya, tidak menerima pembenaran ya. Tapi apabila di dalam kelas kadang tidak sesuai dengan kejadian di luar kelas ya. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Menunjukkan kesalahannya, memintanya melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama waktu sebelumnya, bertanya kepadanya kenapa kamu melakukannya, kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Ya, sangat kontras dengan kehidupan kita di luar kelas dan di dalam kelas ya. Kalau di dalam kelas terkadang kita menghakimi dan menanyakan kesalahan tidak sama dengan di luar tadi ya. Kita lebih sering mengatakan oh tidak usah, lupakan saja ya. Ya, apakah karena ini tugas kita sebagai pendidik mendidik anak atau tindakan kita itu salah ya. Ya, ini adalah sebuah kesimpulan ya, Kentara. Ya, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Ini pada Gosen, bukunya Gosen. Ya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ini sudah tadi ya, sudah kita pelajari. Ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Betul sekali. Apalagi? Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu sebuah tawaran, solusi. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, refleksi ke diri kita sendiri ya. Kamu ingin menjadi seperti apa, kamu akan terlihat seperti apa, terdengar seperti apa yang kamu percaya ya, sebuah refleksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Oke, restitusi adalah cara yang baik ya. Dalam restitusi diri murid belajar mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mau orang berbuat baik dari kita, begitu pula sebaliknya. Oke. Jadi ada 3 tahap evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara kepadamu. Kemudian kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan. Jadi kita ini berefleksi ya, mengkoreksi diri kita sendiri ya. Itu namanya tahap evaluasi diri. Ya. Kemudian ini besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat. Jadi kita merefleksi evaluasi diri kita. Seperti itu. Ya. Restorasi fokus pada karakter bukan tindakan. Betul sekali. Restorasi menguatkan. Jadi maaf ya, bukan restorasi ya, restitusi. Ya, maksud saya restitusi ya. Ya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Itu kesimpulan dari restitusi. Baik teman-teman, kita sudah membahas tentang hukuman dan restitusi. Untuk penutup terakhir, ya, demikian penjelasan mengenai motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat kita lakukan membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Betul sekali. Ya.
Demikian untuk pembahasan kali ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.